Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sebuah sudut kota tua yang sepi, di antara dinding-dinding bangunan yang mulai rapuh dimakan usia, duduklah dua orang pengemis buta. Keduanya hidup dari kebaikan manusia, namun hati mereka sangat berbeda dalam memandang rezeki. Setiap pagi, sebelum matahari merekah, mereka sudah berada di tempat yang sama. Angin lembut menyapu wajah mereka yang letih, sementara langkah-langkah manusia berlalu tanpa sempat memperhatikan. Namun harapan selalu mereka bawa. Harapan bahwa hari ini ada tangan yang terulur, ada rezeki yang datang entah dari manusia atau langsung dari Allah. Yang satu selalu memuji Allah setiap detik. Meski tak ada sepotong roti yang jatuh ke pangkuannya, baginya keberkahan bukan soal banyaknya pemberian, tapi seberapa besar sandaran hati kepada sang pemberi rezeki. Sementara yang satu lagi lisannya tak henti mengeluh. Ia berharap manusia menaruh iba padanya, berharap suara ratapannya menggugah simpati. Hingga suatu hari, Allah menghendaki sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Rezeki besar turun kepada keduanya, namun hanya satu yang dapat menikmatinya, dan satu lainnya justru diuji dengan cara yang tak diduga-duga. Inilah kisah yang mengajarkan kita bahwa rezeki bukan sekadar tentang apa yang kita dapatkan, tapi bagaimana hati kita menyikapinya. Kisah tentang dua pengemis buta, satu yang berharap kepada Allah dan satu yang menggantungkan hidup kepada manusia. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita simak sampai akhir. Dikisahkan ada seorang wanita kaya yang dikenal pemurah. Ummu Ja'far namanya. Kedermawanan Ummu Ja'far masyhur di kalangan masyarakat, sehingga dua pengemis buta pun mengetahui hal itu. Setiap hari, dua pengemis buta menunggu Ummu Ja'far di pinggir jalan yang biasa dilaluinya. Ketika bekerja, kedua pengemis buta ini punya harapan dan permintaan yang berbeda dengan ucapan doa yang juga berbeda. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku dari kemurahan-Mu, ucap pengemis buta pertama. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki kepadaku dari kemurahan Ummu Ja'far, ucap pengemis buta kedua. Mengetahui hal itu, Ummu Ja'far segera memberikan sedekahnya kepada kedua pengemis tersebut dengan nilai yang berbeda. Kepada pengemis pertama yang mengharap rezeki dari Allah, Ummu Ja'far memberikan uang 2 dinar. Selanjutnya, untuk pengemis kedua yang mengharap rezeki dari Ummu Ja'far, diberikan 2 adonan roti dan ayam bakar yang di dalamnya telah diselipkan uang 10 dinar. Merasa tidak dapat uang, pengemis kedua ini menawarkan pada pengemis pertama agar roti dan ayam bakarnya ditukar atau dibeli dengan uang 2 dinar yang baru didapat dari Ummu Ja'far. Berikanlah uang itu kepadaku, lalu ambillah roti dan ayam bakar ini untuk anak-anakmu, ujar pengemis kedua. Dua pengemis ini tidak tahu bahwa di dalam ayam panggang pemberian Ummu Ja'far itu terselip uang 10 dinar. Singkat cerita, pengemis pertama pun akhirnya sepakat untuk ditukar. Terjadilah transaksi di antara keduanya. Kejadian serupa berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, Ummu Ja'far kembali menemui pengemis kedua yang mengharapkan rezeki dari wanita kaya itu. Apakah kamu puas dengan pemberian kami? Tanya Ummu Ja'far pada pengemis kedua. Memangnya apa yang kau berikan padaku? Kata pengemis itu menjawab dengan pertanyaan. 100 dinar, jawab Ummu Ja'far. Tidak mungkin, setiap hari engkau memberiku adonan roti dan ayam bakar, lalu aku menjualnya ke temanku dengan harga 2 dinar, jawabnya. Ummu Ja'far pun merasa terkejut dan menyadari tentang kemurahan Allah pada hamba yang mengharapkan anugerah darinya. Begitulah, dia pengemis pertama mengharapkan kemurahan Allah, maka Allah segera memberinya kehidupan yang serba berkecukupan, meskipun dia sendiri tidak punya niat atau rencana seperti itu, ujar Ummu Ja'far. Ummu Ja'far pun menegaskan bahwa barang siapa yang mengadukan kefakiran kepada Allah, pasti Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, ia juga meyakini bahwa takaran rezeki setiap orang tidak akan tertukar. Ketika Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Dan jika Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan terjadi. Sore itu, ketika cahaya matahari mulai memudar, kedua pengemis buta itu duduk kembali di tempat mereka biasa meminta. Namun kini kondisi keduanya sangat berbeda. Pengemis yang lisannya selalu memuji Allah, meski sebelumnya tak pernah mendapat banyak, kini justru membawa pulang rezeki yang besar. Allah membolak-balikan hati manusia hingga banyak yang datang kepadanya dengan penuh kasih, memberi lebih dari yang dibutuhkannya. Rezeki yang tidak pernah ia sangka datang di hari yang tidak pernah ia duga. Sementara itu, pengemis yang selalu mengeluh dan bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan manusia pulang dengan tangan kosong.
Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang menoleh. Seakan-akan Allah menutup pintu rezeki dari setiap manusia yang lewat di hadapannya. Ia menangis bukan karena lapar, tapi karena ia baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa manusia hanyalah perantara, bahwa tangan-tangan yang memberi tidak akan tergerak jika tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menguasai hati. Malam itu, ia duduk terdiam, sementara sahabatnya yang selalu memuji Allah mencoba menggenggam tangannya. Saudaraku, katanya lembut, jika engkau bergantung pada manusia, engkau akan kecewa. Tapi jika engkau bersandar pada Allah, niscaya manusia pun akan Allah jadikan perantara rezeki. Dan disinilah akhir kisah mereka, namun menjadi awal bagi pelajaran besar. Rezeki bukan datang dari siapa yang memberi, tapi dari siapa yang menggerakkan, dan hati yang bergantung pada Allah tidak akan pernah dibiarkan kosong. Dari kisah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mengadukan aneka masalah atau mengharapkan rezeki kepada sesama manusia akan selalu meleset dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebaliknya, mengadukan semua keluh kesah hidup kepada Allah pasti akan mendapatkan solusi dengan caranya yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kisah ini diungkap Abu Hafs Umar bin Hasan An-Naisaburi As-Samarkandi dalam kitab Nailul Hadits fi Hikayatil Hadits. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.